posisikan kaki rapat seperti itu. Buka hadis, buka fikih, buka ulasan dari para ulama, itu tidak ada. Kaki dirapatkan sedemikian rupa. Kita ada yang ke depan, gak tahu urusan. Orang jelas-jelas di belakang, kita ke depan. Orang jelas-jelas rapat dibuka, kita ke belakang. Kenapa dengan kita kaku seperti itu? Barisan, gitu. Saya tuh gak tahu apa bacaannya. Cuman yang pastinya bunyinya seperti itulah. Rata. Coba saja kalau ada polisi tentara yang keluar daripada barisan, itu akan kena tumpeleng. Gak usah kita sampai. Kalau tidak ditumpeleng oleh baginda Nabi, menyedihkan bagi Nabi itu sudah cukup. Itu sebagai satu pendurhakaan kita kepada beliau. Kenapa? Sebab ini perkara kecil, bukan perkara besar. Kalau Nabi kita kata puasa Daud, Nabiullah Daud berat. Kalau Nabi kata-kata impakkan harta kekayaanmu sebagaimana Sayyidina Abi Bakar Siddiq, itu berat. Kalau Nabi kita katakan Anda harus bangun masjid supaya kamu bersamaku di hari kiamat, itu berat. Tapi kalau cuma tahu, betulkan shaf, betulkan barisan, rapatkan, linu fi aidi ashabikum, linu, lembutlah di tangan saudara-saudara kamu. Lembut kalau bisa ditarik. Kita Indonesia tersinggung kalau ditarik. Udah, kalau tersinggung paham sendiri. Kalau lihat pada masa kita rukuk, ternyata masa dicelah, buka sedikit. Jangan sampai setan ada di jelah-jelah kita. Baginda, demi Allah, baginda yang mengatakan ada setan yang mencelah-celahi saf kalian. Hati kita berpecah belah, tidak pernah bersatu padu. Kenapa? Sebab kiai terpaku dengan kakinya, santri terpaku dengan kakinya, profesor terpaku dengan kakinya. Akhirnya saf kita jadi pecah, saf kita jadi renggang. Sampai kepada tahap Nabi kita tidak akan takbir kalau masih ada jarak celah-celah antara kaki ke kaki. Sayyidina Utsman menugaskan beberapa orang pegawai khusus, kerja mereka digaji per bulan sekian duit, itu cuma hanya untuk memastikan saf rapat, rata atau seperti apa. Jadi badan besar atau kecil tidak ada perbedaannya. Jadi yang paling menyedihkan, yang paling tidak nyaman, minta maaf Habib badan besar, timbangan sudah 160 kilo, akan mengambil tempat tidak kurang daripada 1 meter. Duduk, tapi kaki keriput begini. Makanya di samping kita tuh akan terhambat dan akan tertindih dengan badan kita, tertindih kita kepada orang di samping. Coba kalau sebenarnya terasa, ada kadang-kadang terasa berat beban kita nih. Kenapa? Karena kita tidak pada posisinya. Posisi kaki kita mau membetulkan saf, tapi karena dengan tindihan dan juga dengan lenturan daripada badan yang di samping, membuat kita jadi tidak nyaman. Jadi toleransi, tasamuh, saling bantu-membantu, saling sempurna menyempurnakan. Sebab Anda saudaraku, aku saudara Anda. Sebagaimana aku inginkan sembahyang Anda itu sempurna, Anda juga harus punya keinginan yang sama, sempurnakan sembahyang kami. Jadi dengan kita bertoleransi, satu dengan shaf, yang kedua dengan bacaan, yang ketiga dengan amalan-amalan sunnah yang kita sebutkan tadi itu tayamun. Kiai kita di Bogor, kita diletakkan atas lantai sebagai satu penghinaan. Kalau kita yang punya tulisan, tersinggung betul, gambar kita saja letakkan di lantai situ, keberatan betul kita. Yang walaupun siapa kita, kalau dibandingkan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, di sana ada ayat-ayat Allah, di situ ada hadis-hadis Rasulullah, di sana ada ulasan ulama, bahkan di sana ada nama-nama daripada ulama yang salah satu daripada mereka, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Kalau dia bersumpah kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu, Allah akan memperkenankannya. Kita kata orang Malaysia, kita raikan mereka itu, dan kita bawa kita Ustaz Ahmad kita dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, betul lah. Jadi seperti itu. Kita jangan ditenteng dengan tangan kiri. Kita tidak susah, udah. Kalau dengan kita diletakkan di lantai, apa bedanya dengan kaki? Minta maaf kalau boleh saya bahasakan lebih jelas lagi. Kiai itu sampai dapat menumpang kehidupan, mendapatkan gaji kata-kata dengan amplop yang gede, itu asbabnya apa? Asbabnya itu. Berarti
Mungkin mobil dibeli karena ilmu. Kita dimuliakan karena ilmu. Kita dihormati karena ilmu. Kita diberikan jabatan tinggi karena ilmu. Kita dilantik jadi mufti dan qadhi pun juga karena ilmu. Tapi layak ilmu yang mendapatkan segala-galanya, yang dengan perantara ilmu tadi itu dengan kita dimuliakan indallah wa indanas, kita letakkan di lantai setara dengan lantai. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sehingga hati dah tawar untuk mengikuti majlis-majlis pengajian yang seperti itu. Dulu saya pernah keliling di hall sama Ustaz Asep, keliling Bogor, ikut pengajian yang sambil merokok, minta maaf Pak. Jadi ini nggak apa-apa, ini kan daurah. Nah, jadi kita nggak apa-apa, saling mengongsikan, saling isi-ngisi. Sambil merokok, jadi aja kita jalan lain. Coba. Ini baca koran nih, ini baca koran. Kita di lantai. Baca jalan lain. Jalan lain. Nama Imam Suyuti atau dengan nama Imam Mahalli saja, kalau dengan seumpama kita, jangankan layak untuk kita menjadi murid, yang barangkali untuk kita ketemu saja masih belum tentu beliau berkenan untuk melihatnya. Entah, maaf dengan istilahnya, kalau agak berlebihan sedikit, belum tentu kita diberikan peluang untuk kita ketemu, apalagi untuk menjadi murid mereka. Ternyata mereka untuk kita letakkan di atas lantai saja. Saya secara pribadi, walaupun mungkin karangan saya atau dengan tulisan yang saya tulis itu nilai keikhlasannya hanya dalam 50%, mungkin kurang daripada 50%, tapi itu pun merasa keberatan. Terasa betul kalau pada saat kita tidak diletakkan di lantai atau ditenteng dengan tangan kiri atau terbiarlah di saung mana. Bagaimana kira-kira kalau dengan Jalaluddin Suyuti, sebelum dengan Imam Jalaluddin Asyuti, dan juga sebelum dengan para alim ulama semuanya, justru gairah yang paling aghar, tidak ada yang lebih gairah, yang lebih cemburu daripada Allah. Pada saat syair dan juga pada saat perkara-perkara haram mereka lakukan, la ahada aghyara minallahi jalla wa ala. Kemudian berikutnya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan adab-adab yang seperti itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk menghibur kuping dan telinga kita, cerita menarik daripada Ustaz Ahmad atau daripada Ustaz Amin atau daripada pengajar, bukannya sekedar itu. Tapi bagaimana dengan kita dapat memberikan penghormatan, takzim kepada mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ustaz Badrian, tangan kanan, jangan batu sapa, bukan yang lain. Belum dengan kita tuliskan, jangan ke situ, tiba ke sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak susah, insyaallah tidak susah, tapi nanti kita senang. Kesimpulan yang Habib Umar katakan pada masa di Multaka yang beberapa di puncak, beliau katakan sepatah kata, bagaimana dengan kita, bagaimana agar dengan kita mendapatkan restu dan ridho daripada Allah. Bagaimana agar Allah ridho dengan aku. Kalau dengan bahasa kita di sini, bagaimana agar kita tidak mengecewakan dan tidak menjadikan kegiatan. Kita tidak mampu. Huruf setahun sulit, urusan kisahnya sulit, duitnya sulit, begini juga sulit. Sembahyang tahajud sepanjang malam 13 rakaat kita tahu saja, tapi kita tidak boleh kuat. Puasa Senin Kamis secara iltizam tidak boleh. Di Malaysia saya tidak pernah puasa Senin Kamis, sulit. Oke, perkara-perkara kecil, mulai dengan yang kecil. Sebab kita pun juga orangnya kecil-kecil, mulai dengan yang kecil. Pakai sendal putih untuk hari Jumat, untuk hari yang silahkan pakai yang mana saja. Apalagi saya mau pakai sendal, sepatu, kasut, selapa kanan, waktu makainya masuk ke aula pastikan kaki kanan pada kita masuk. Ibadah jangan sampai diganggu dengan peralatan komunikasi. Itu semuanya perkara kecil dan tidak merugikan kita, tapi kita akan dipandang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Amin. Tadi malam kenapa saya tegur Ustaz Badrian? Saya katakan dua, satu cincin, yang kedua amin, entah tidak nyari. Kalau kata dia sudah mengaminkan juga. Sebab Nabi kita madar bihi sultan. Saya sebutkan 3 hadis. Yang pertama, idza qala al-imamu waladhdallin,
apabila imam membaca waladhdallin, Nabi kita bersabda, faqulu, maka ucapkanlah kalian. Itu kita kepada kita, jangan kita pura-pura tidak mendengar. Ucapkanlah amin. Hadis Nabi kita bersabda, idza amana al-imamu fa'aminu. Apabila imam amin, kalian ikut mengaminkannya. Karena sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin, sesungguhnya bagi Nabi apabila membaca waladhdallin, qala maddan bihi sauta amin. Berapa kilo? Turun berat badan. Ustaz Zubair, beruntung kan kira-kira jenggot kita pada saat kita mengucapkan amin tadi itu, oh, gara-gara karena amin pecah ban kereta atau ban mobil, pecah ban mobil, pecah ban mobil, pancit tayar kereta, beda banyak, beda jauh. Udah, memang udah, tampak, tetap tampan, tetap takut, tetap kuat, tetap perkasa, tetap selera. Tidak susah dan tidak akan menyegat suara kita. Allah, itu perkara-perkara kecil yang saya maksud. Jadi apalagi pada saat nanti kita mengharapkan, memohon, menyarankan, mencanangkan kepada kita dalam bentuk harapan. Jadi kita tidak mau kalau kelihatan baginda seperti menulis, tolong ya diaminin ya, tolong dibetulkan salsalnya. Siap bagaimana nih? Cukuplah beliau dengan problem yang kita hadapi pada saat itu, yang ada dalam memori dan juga dalam kenangan indah kita. Takkan dengan kita pada saat baginda ditolak mentah-mentah, ternyata dengan kita yang menerima segala-galanya daripada beliau, yang membetulkan akidah kita, yang membetulkan syariat kita, yang membetulkan usaha kita, upaya kita agar kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Tapi ternyata dengan kita membalas saran, cadangan, keinginan daripada baginda dengan cara-cara seperti itu. Suruh pakai sorban, susah pakai sorban. Sorban halus, tak apa-apa lah sorban, susah. Tapi ini gak mau. Pakai baju putih tidak mau. Untuk pakai pakaian angkat seperti orang tadi, baju seperti kaum kita, baju sampai dengan petis Nabi kita kata, Nabi kita bersabda, irfa izara. Saya lihat belakang tuh, rupa-rupanya si Rasulullah disuruh mengangkat baju sampai ke sini. Susah, pertama boleh begini, Ustaz Amin boleh sampai ke sini. Tak boleh. Tak boleh. Oke, tak apa. Dengan kita sebab itu agak berat sedikit. Bulu kaki banyak. Betul. Kemudian ubannya sudah ada di situ. Masalah. Gak bisa ketinggalan itu sebab itu agak berat sedikit, tapi banyak yang mudah-mudah jangan kita ketepikan. Sehingga dengan kita mempunyai rabitah, mempunyai tali penghubung dengan Sayyidina Rasulullah SAW daripada berbagai jalur, daripada pakaian ada, daripada makanan ada, daripada minuman ada, daripada sikap dan perangai pun juga ada. Jadi mungkin saja dari segi emosi kita cepat naik angin, kita cepat marah, tapi kita orang yang pemam, kita belum mampu untuk melakukan kata-kata, kita simpan rasa dendam bertahun-tahun, berat untuk kita hakis. Oke, itu kena tabiat yang sudah ada pada diri kita, tapi kita bisa mengimbangi kekurangan kita dari itu daripada sudut yang lain. Orangnya cepat marah, tapi murah. Orangnya cepat marah, tapi cukup bijak. Tidak akan bertindak secara sembarangan. Bagus, ala kulli hal. Tapi sudahnya dengan kejanggalan-kejanggalan yang kita sebutkan tadi dalam waktu yang sama, tidak ingin menghubungkan diri atau menaikkan diri dengan perkara-perkara yang disunahkan, itu bukan orang lain. Baginda sama sekali tidak mengharapkan apa-apa daripada kita. Diamkan aja. Justru dengan kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah nanti pada hari kiamat. Itu kalau dalam bahasa tadi namanya abas dalam pengajian. Artinya abas melakukan suatu perkara sia-sia. Entah itu dengan begaduh, entah itu dengan usaha terjangkut, ataupun juga dengan mencari bulu hidung yang mana yang tersangkut atau dibetul-betulkan bulu hidung. Untuk juga istinsyaq, disuruh beristinsyaq, disuruh berkumur-kumur supaya tidak ada kotoran di hidung kita, supaya tidak mengganggu kita. Kata etika itu
ngaji perlu. Jadi bukannya terbawa keinginan. Jadi keinginan yang berakhir kita itu harus ditunjang dengan ilmu atau dengan keilmuan yang cukup, yang paling tidak. Kalau bisa dengan keilmuan yang mantap itu luar biasa. Kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi itu, malam lapar. Mana mungkin kita besok puasa? Jadi kita untuk mengikuti sunnah yang semacam itu sulit. Boleh kasih. Kalau makan enggak makan, sahur juga enggak dibangun. Besar puasa enggak? Guru Kasim. Bukan guru Kasim saja, guru-guru Kasim pun enggak boleh. Gak bakalan bisa. Sudahnya enggak makan, enggak sahur lagi puasa sekalinya. Lebih kita begitu, enggak bisa kita seperti itu. Enggak pernah makan 2 kali sampai kenyang, enggak bisa kita seperti itu. Enggak bisa semuanya disedekahkan, enggak bisa kita seperti itu. Oke, ada yang ringan-ringan. Ada yang ringan-ringannya, dan itu juga untuk kepentingan kita sendiri. Ini kita belai, kita mandiin, kita soleh, kita dandan, kita bersihkan, minyak wangi supaya harum, rambut dikemas dirapikan, karena kita sayang betul dengan diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita sayang benar dengan diri kita, maka babitkan dan libatkan diri kita juga dengan amalan-amalan sunnah sebelumnya, dengan hukum hakam Allah, agar usaha untuk kita mengawal dan juga untuk kita menjaga diri, dan juga keinginan kita agar dengan kita mendapatkan yang nikmat, yang nyaman, yang selesa dan yang indah di dunia itu akan abadi selama-lamanya sampai kepada hari kiamat. Jadi tadi saya keluar nyaman ya, yang walaupun mobil itu tidak terlalu mewah, sebab banyak orang pakai mobil seperti itu, tapi terasa selesa lah daripada angkot. Terasa lebih nyaman daripada angkot. Saya pernah naik angkot diberhentikan dulu, satu. Kemudian yang kedua duduk berhadap-hadapan, kadang-kadang duduk belakangi jalan, pening, pala muntah. Bawa mobil sendiri lebih lumayan. Pansa yang walaupun sederhana, tapi lebih nyaman daripada naik angkot. Nah, kalau memang tahu yang mana yang enak, yang mana yang tidak, yang mana yang nyaman, yang mana yang tidak, jangan sampai dengan kita tidak pandai memilih untuk masa depan yang abadi. Bagaimana caranya? Daripada pengajian kepada pengajian, daripada majlis kepada majlis ada. Jadi seperti tadi disebutkan sama Ustaz Ahmad, kalau dalam keseharian tuh waktu kita bertambah, dengan akhirat kita semakin dekat, dengan kubur semakin dekat, dengan penghujung kita semakin dekat, tapi ilmu tidak bertambah, ibadah tidak bertambah, kegiatan tubuhnya tidak bertambah, itu berarti kita hasil, berarti kita rugi. Jadi kita tidak mau semakin panjang umur kita, semakin berkurang peluang atau juga dengan kesempatan kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yaqulu aqulu nafsi bina, aku tepat diriku. Baginda Nabi akan tebuskan diriku untuk menyelamatkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasilat al-bidah, aku tebuskan diri baginda dengan diriku. Mala la taballagta minad dunya, taballagta sama dengan bahasa menyambung. Kalau dengan kita mau menyambung lebih dikit lah daripada keadaan yang ada sekarang ini, itu pun Nabi kita tidak kuat. Mala yaqulu ya Aisyah, setelah Sayyidah Aisyah menangis melihat keadaan baginda Nabi yang seperti itu, yang betul-betul zuhud, tidak mau dan tidak menginginkan kemewahan hidup, Nabi kita bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, berkata kepada beliau, mali wali dunia, hubungan apa saya dengan dunia? Pada saat Nabi kita ditawarin oleh satu perempuan tua yang berdandan dan yang bersolek berhias cantik, pada saat itu Nabi kita tidak menoleh. Jadi kata malaikat Jibril, seandainya kamu menolehnya, niscaya umatmu akan terpedaya. Itu perumpamaan dunia dalam hadis. Ya Aisyah mali wali dunya ikhwani min ulil azmi wa min ar-rusuli sabaru atama wa ajal. Teman-temanku daripada ulul azam, teman-temanku daripada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, itu dengan mereka hidup tanpa dan sabar dan juga menghadapi macam-macam cobaan ujian. Ada yang digeragaji daripada kepala sampai ke bawah. Itu Nabi Allah yang mana? Zakaria yang masuk dalam batu dipegangkan sama mereka.
Nabi kita tidak mendapatkan cobaan yang seperti itu. Aisyah derita, cobaan, ujian kepada nabi-nabi yang terdahulu itu lebih daripada itu. Jadi pada saat Sayyidina Umar pada ayam al-harah, karena dengan beliau sudah mengambil keputusan memakan apa yang dimakan oleh rakyat, karena pada saat itu dalam keadaan krisis betul, serba tidak ada, serba tidak cukup, maka terpaksa roti dimakan dengan minyak. Minyak, bukan keju, bukan mentega, minyak, bukan canai, minyak, bukan dengan daging, bukan dengan nasi, bukan dengan yang kita makan sebagaimana pada waktu kita sarapan. Akhirnya perut geruk-geruk. Jadi kata siapa? Kiri Allah tuh kiri. Terserah mau geruk-geruk atau mau enggak geruk-geruk, tetap yang dimakan cuma hanya itu. Yang ada cuma hanya itu saja. Jadi dinasihatkan Sayyidatuna Hafsah pernah menasihatkan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, jadi khalifah hidup begini, mana betul, ambillah sedikit hidup. Nah, itu dengan kasut, dengan katil yang empuk, katil kasut tilam, dengan tilam yang empuk, dengan selimut, makan 2 kali sehari. Ya Allah, mungkin daun-daunannya, ulam-ulamanya, sayur menyayurnya, ada kecap, ada kerupuk, ada sambal. Jadi kata Sayyidina Umar menjawab, Aisyah, Hafsah, 2 sahabatku telah meninggalkan saya. Kalau saya tidak ikuti cara hidup mereka, aku tidak akan bersama mereka nanti di dalam surga. Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abi Bakar ini sedikit radhiyallahu ta'ala, 2 sahabatku telah meninggalkan saya. Kalau setelah hidup saya tidak seperti mereka pada waktu mereka masih hidup, aku akan ketinggalan jauh dan akan terpisah dengan kekasihku yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar sendiri. Kenikmatan hidup di dunia ini cuma hanya dalam beberapa, yang diantaranya hidup untuk duduk bersama baginda Nabi, dan setelahnya hidup yang terasa nikmat adalah hidup berteman dengan Sayyidina Abi Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kembali pada masalah-masalah yang kita ingatkan. Mungkin kemarin saya lihat kawan-kawan kaki terbuka, itu mungkin belum waktu untuk diingatkan. Kita jaga kehormatan majelis ilmu, kita ajarkan kepada murid-murid kita. Karena baginda Jibril saja, siapa Anda kalau dibandingkan dengan Jibril? Siapa juga saya kalau dibandingkan dengan malaikat? Malaikat Jibril saja duduk seperti ini di hadapan Rasulullah. Saya bukan Rasulullah memang, tapi kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Kaki begini nih, bersumpah itu terlalu berat barangkali, tapi insya Allah keberkatan ilmu tidak akan datang. Mana buktinya ilmu tidak berberkat? Ianya sendiri kita hampir terinjak di langkah lagi. Mana buktinya masih terbabit lagi dengan perkara-perkara makruh, bahkan mungkin haram menurut kebanyakan daripada ulama. Setiap Al-Quran dibaca, hadis-hadis Rasul dibaca, itu sudah membuktikan Allah atau dengan ilmu sudah tidak berkenan dengan kita, karena kita tidak menganggap itu sebagai satu kemuliaan. Kaki dihujurkan, Jamil gemuk, mungkin susah untuk dirapatkan, mungkin susah, tapi kalau masih bisa dirapatkan, duduklah, tutuplah kedua kaki seperti itu. Awal-awal Jamil kan letak kaki di depan, tutup kaki. Kenapa? Bukan untuk memuliakan saya, tapi untuk memuliakan malaikat-malaikat yang sedang bersama kita. Bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan ilmu. Imam Malik digigit kalah pun tidak bergerak. Kalah mematikan, Bang, mematikan. Gigitan daripada kalah jengking, kalau tidak yakin boleh dicoba. Banyak kalah dulu, banyak kalah di sini. Kita ambil satu, kita letakkan ke kaki kita, supaya dia gigit kita sentil, kita sentil sedikit supaya dia gigit kita. Gimana rasanya? Oh, kalau masih bisa bertahan, hebat. Ini sampai 17 gigitan kalah, Imam Malik tetap tidak beranjak daripada tempat duduk beliau. Banyak yang sudah membaca Al-Quran, yang sudah berzikir, mendapatkan cobaan dan ujian daripada Allah, tetap saja kegiatan ilmuwan mereka tidak tergantikan. Kenapa? Ini panah yang menyentuh, bukan cuma digigit nyamuk, bukan cuma hanya digigit nyamuk, tersentuh panah atau tombak, darah dan mengalir, tapi tetap sudah yang tidak dikatakan. Kita jauh sekali daripada peradaban seperti itu. Kalau kita tidak boleh, tidak bisa dengan peradaban tinggi seperti itu,
paling tidak yang boleh kita lakukan. Satu, tidak memerlukan bebanan tenaga, pikiran, pengorbanan dan lain sebagainya. Tidak lebih daripada mengkondisikan keadaan saja. Seperti kita letakkan di atas, tidak susah, ada masalah. Kita letakkan atas meja misalnya, atau kita wajibkan kepada santri yang mengaji jangan sampai Al-Quran diletakkan di atas lantai. Kenapa? Itu termasuk daripada syamailuddin. Akan dimuliakan Allah kita karena kita memuliakan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi cerita daripada sahabat dari itu ketika ditanya kenapa sih tidak diberhentikan saja sembahyangnya, sebab aku sedang di pertengahan surah, rasa kurang sopan kalau sampai surah diberhentikannya, walaupun dengan problem atau juga dengan ujian yang seperti itu yang barangkali boleh membawa kepada kematian. Ini ijlaluhum di kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin belajar yang seperti itu, sebab kalau dengan yang gedean, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita tidak mampu. Jadi paling tidak dengan kita dengan peradaban yang bagus, dengan kehormatan yang bagus dari hari ini, asalkan ada nawaitunya di sini, Allah akan sedar atau akan sadarkan, akan ingatkan, tidak akan terangkat dan tidak akan terbibit lagi kita dengan tangan kiri. Tidak akan ada lagi kelihatan kemarin di atas saya lihat handphone di atas kita. Itu tidak hormat. Handphone itu mungkin dibeli karena dengan uang saku, karena dengan hadiah daripada seseorang, daripada ceramah, dengan menceramahkan sedikit ilmu yang ada di dalam kita. Dapat handphone, ceramah khutbah Jumat dapat 1 juta atau 500. Karena kebetulan Nokia yang ada rusak, kita berikan 1 Nokia. Takkan Nokia yang kita beli daripada uang ceramah tadi itu kita tinggikan ke kitab, yang daripada kitab tadi itu kita dapat duit. Kita tidak berbicara tentang ikhlas atau tidaknya. Insya Allah semuanya ikhlas. Ada keinginan untuk menyebarkan ilmu itu sudah cukup. Insya Allah akan selamat kita dengan niat yang seperti itu. Bang Jamal, Jamil, seperti itu. Jadi tak susah kan? Jadi kita budaya di lubuk apakah, kasih tumbuhkah, di manakah, mungkin kita tingkatkan sedikit peradaban kita dengan ilmu, peradaban kita dengan kitab. Kalau salafun saleh sampai tidak tidur di kamar yang pada kamar tersebut ada kitab, supaya nanti kaki terbujurkan ke arah situ. Itu kita ada peduli. Kemarin kita di belakang, makanya susah untuk menyadar. Kenapa? Karena alhamdulillah inisiatif daripada kawan-kawan bagus, tapi saya rasa kecil hati atau rasa kecewa sedikit karena kitab-kitab saya itu ada yang basah di situ karena hujan kemarin. Saya berasa berterima kasih banyak jazakumullah khairan dengan manasah kita letakkan di sini. Kalau dulunya ada kitab di belakang, tapi itu mesti tidak pernah menyadar ke belakang. Kenapa? Karena ada kitab di belakang kita. Jadi insya Allah lah hal-hal yang seperti itu tidak akan menyusahkan kita dan juga tidak akan menyita waktu dan peluang, dan tidak dalam waktu yang sama. Satu saja kalau kita boleh masyarakatkan, mungkin akan menjadi asbab dan jalur kita masuk surga. Tulus ikhlas karena Allah. Seperti yang saya katakan sama kawan-kawan kemarin, mungkin apa akan masuk surga daripada ihdinas siratal mustaqim. Terasa enggak, Bang? Sekarang apa yakin bagus berat. Dulu memang terasa betul pada saat tidak ambil berat tentang mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ini nggak tahu, tapi bukan pakai tajwid, belajar tajwid sejak daripada sanawi dahulu. Tapi kalau memang salah, dapat membeda-bedakan antara yang betul dengan yang salah. Antara ihdinas siratal mustaqim, kan ada mim. Dengan ihdinas siratal mustaqim, non jadinya atau remang-remang, jelaskan ujungnya mim supaya maknanya lurus. Takut-takut kalau mustaqim itu maknanya bengkok, akhirnya dibilang kami pada jalan yang bengkok, ya walaupun tidak ada maknanya, merubah maknanya dengan kita satu sembahyang atau dengan baca kita tidak sah, akibat buruknya wujudkan dengan supaya kita tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa problemnya mengiring ke sebelah makmum, kiri kita ke kanan?
atau dengan berdepanmu langsung. Segan tak segan dirimu, segan dengan makhluk, lebih takut dengan kita segan dengan Allah. Tak susah, sakit. Bukan kamu muter saya, kalau muter sakit tak saya, tidak ada. Kalau memang sakit dari Allah, utang dan hutang tetap sakit. Kalau memang sehat, utang dan hutang tetap sehat. Itu yang saya maksud. Tidak apa-apa lah, bukan terbuang-buang waktu. Tidak terbuang, insya Allah. Saya yakin tidak terbuang. Handphone tadi malam terulang lagi. Ganggu. Sembahyang kita masya Allah, tabarakallah. Khusyuk, semua kita di khusyuk. Berarti katakan kita khusyuk. Tidak. Tadaburnya tidak ada, khasyahnya tidak ada, tandadulnya tidak ada, muraqabahnya tidak ada. Apalagi dengan kita menghayat dengan maqamul ihsan, itu bukan maqamnya kita. Yang kita lihat tembok, karpet, tirai, sutra setiap nampak. Bukan karena tarahu, bukan seperti kita melihat Allah. Yang karena tarahu itu levelnya para sahabat. Yang bilang sama keluarga pengen mau bising, mau kompangan bahasa kita sana, atau mau terbangan silahkan saja. Tapi pada waktu saya sembahyang, kita justru meminta tenang pada waktu kita salat. Kenapa? Karena kita tahu kalau ada suasana semacam itu tidak akan membuat kita bisa tenang. Siapa yang tidak terpikir pada saat ada bunyi handphone? Kalau ada yang mengaku, kita katakan, kita akan kasihkan jelas, yang walaupun jelas daripada kita tidak ada apa-apanya, kita katakan kamu wali kamu kekasih Allah. Kalau pada saat ngek telinganya nggak mendengar dan nggak mendengar langsung, kita katakan kamu wali Allah. Boleh deh. Anda jangankan dengan ngek begitu saja sudah kedengaran ke kuping Anda, dan terpikir ini SMS. Spontan, SMS. Peralatan komunikasi berapa nilainya? Subhanallah, nilainya, pahalanya separuh timbangan. Alhamdulillah Nabi kita bersabda pahalanya memenuhi jarak antara langit dua bumi. Ini peralatan komunikasi fitri ini tidak ada nilainya langsung, tidak ada nilai sedikit pun dibandingkan dengan subhanallah. Bagaimana kalau dengan sembahyangnya antum? Sembahyang, masya Allah, tabarakallah, miftahul jannah. Sembahyang orang yang melaksanakannya dengan hitungan yang cukup, karena lahu ahda indallah ayyudkhilahul jannah. Dia mempunyai garansi dan jaminan agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Jangan dikemarkan sembahyang kita, salat kita betulkan, kemudian dengan bacaan kita betulkan, wiridnya pun juga kita amalkan. Sebab itu tidak ada yang menyusahkan kita sambil naik motor, sambil menyetir, bawa kendaraan, sambil kemana saja, kita masih bisa untuk mengamalkan amalan dan pikiran yang seperti itu. Sebab kenapa? Sebab itulah peluang dan kesempatan kita untuk kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bukan karena kita tidak mau dengan yang gedean, dengan yang lebih besar, akan tapi kemampuan kita, nafsu kita tidak mendukung dan juga tidak mengajak kita untuk mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul nasilakal fida law tabandafta minad dunya ya aitamani walid dunya. Sabaru ala ma huwa asyad min hadha qamadau ala halihim faqadimu ala rabbihim. Habis pengorbanan hidup sudah seperti itu tadi, itu cuma hanya sebentar saja di dunia, tapi itu kita masih belum mampu tahu. Itu yang sebentar kita tahu, tapi kita masih belum mampu. Tak apa-apa daripada sudut itu, mungkin kita akan sempurnakan atau gantikan dengan sudut-sudut lainnya. Qadimu ala rabbihim fa'akrama ma'abahum. Allah muliakan kesudahan mereka dan Allah lipat gandakan balasan mereka. Ta'ajiduni astahi, aku merasa malu dengan mereka dan juga di hadapan Allah. Intalafahtu bima'isyati, kalau saya hidup mewah daripada mereka, malu betul dengan nabi-nabi yang terdahulu. Saya dijolokkan sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Saya terasa, tapi saya terus belum bisa buat.
Jadi kita kata saya terasa betul, saya merasa malu dengan para nabi-nabi kalau saya hidup lebih mewahan daripada mereka. Jadi kenapa? Karena Nabi kita ulul azam. Nah supaya sekarang yang adakan pengajian daurah sepatutnya lebih sudah daripada kami. Saya sudah ngaku dari awal. Itu agak susah. Bukan dengan saya, karena rumahnya pun juga. Tapi mungkin Dr. Sabzar saja dulu tak pakai handphone. Jujur. Dua kereta itu pertama. Lewat Bapak. Belum siap. Belum bisa. Oke, yang lainnya. Badrul Bahir, alhamdulillah, jam tangan ada di kaki. Apa susahnya? Kaku, memang kaku itu 2-3 hari saja. Setelahnya enak. Enak, nyaman, atau paling tidak mengganggu kan? Jam tangan kanan. Kata ulama, jam itu perhiasan dan yang paling layak untuk kita isi adalah yang sebelah kanan. Ikram ini. Apa susahnya? Senang saja. Kalau saya katakan letakkan jam ke kaki, ke lutut, ke paha, repot. Mau lihat jam, bukan dulu. Kan sebelah kanan saja, tidak ada sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku malu kalau kehidupanku lebih tarapuh, kalau aku lebih nikmat, lebih leluasa dalam kehidupanku. Qala ajiduni astahi in tawafatu bi ma'isyati. Kalau hadis ini maudhu sekalipun maknanya tetap betul. Sebab memang itu hakikat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala tawafatu bi ma'isyati ayufassara fi ghada dunahum. Saya takut kalau martabat dan posisi saya di bawah mereka, padahal aku adalah yang paling mulia daripada semuanya. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya min al-luhuqi bi ikhwani. Tidak ada yang paling saya dapatkan, tidak ada yang paling saya ingini, sabda baginda Nabi, daripada agar aku dapat menyusul dan hidup berteman dengan mereka di dalam surga. Nah, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Qala wa akhilahi, dan juga dengan sahabat-sahabatku. Qalat ama aqama ba'du illa syahran hatta tuwaffiya. Dan berusia setelah kejadian dan juga setelah ungkapan kata-kata yang mengharu yang membuat Sayyidatuna Aisyah menangis pada hari tersebut, tidak lebih hanya dalam 1 bulan saja nanti kita meninggal dunia. Qala fa ma aqama ba'du illa syahran hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna Sulaiman alaihi salam kana ma'a u'tiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila sama'. Nabiullah Sulaiman diriwayatkan, rasanya sudah diriwayatkan, tapi dapat pada air. Jadi untuk tarkikul qulub, hati kita ini keras. Kenapa? Kaswatul qulub. Mungkin asbab musababnya karena dengan kita tidak mau dengarin, karena dengan kita tidak menerima nasihat daripada baginda, akhirnya hati kita jadi gelap, jadi keras. Mereka memiliki kaswatul qulub. Bayangin, setetes air mata nilainya seperti apa di sisi Allah, sanggup untuk memadamkan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan di dunia, jangankan untuk memadamkan api kebakaran, untuk memadamkan api dapur saja tidak akan bisa. Tapi tetes mata yang min ajlil khasyah tadi itu ternyata mampu untuk memadamkan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah riwayat terkeluar daripada kelopak mata seperti ukuran atau sebesar langit di kubah. Qala ruwiya anna Sulaiman kana ma'a ya, dengan kerajaan, kemewahan, keperkasaan yang Allah berikan kepada beliau, itu tidak pernah mengadakan pandangan ke langit karena takhasyuk, karena khusyuk, karena tawadhu kepada Allah Jalla wa'ala. Memiliki segala-galanya daripada segala kemewahan hidup, tapi tetap saja merasa kerdil, merasa kecil, merasa hina-hina di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wa kana yutimun nasa ladzaidan optimati. Beliau memberikan makanan yang enak dan nikmat kepada orang lain. Wa ya'kul khubza syair. Sementara dengan beliau hanya makan roti kering atau cuma hanya makan roti gandum. Wa qila lahu ma laka taju'u wa anta ala khazainil ardi. Kenapa sampean lapar?
Semuanya ada. Jadi bukan tidak ada. Tapi yang tadi hanya sekedar untuk keperluan. Qala akhafu an asba'a fa ansa jai'a. Saya khawatir kalau saya kenyang, saya akan melupakan orang yang lapar. Wa qala Urwah bin Zubair, laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi 50 alfan. Beliau pernah menyedekahkan senilai 50.000 dirham atau dinar emas. Wa inna dir'aha, sedangkan dengan diri itu dengan baju pakaian beliau dalam morak bertampang dengan bahasa Malaysia. Jadi bertambang, tampung, lebih kurang seperti itu. Oh, sudah. Masalah baju, masalah Allah. Tapi dengan mereka tidak untuk tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tapi termanfaatkan untuk orang lain. Ini dah makan cuma kambing tapi kasih bantu sendiri. Nah, itu kan beda. Jadi dikira memang nggak punya duit, kalau ternyata begitu meninggal dunia, simpanan banyak sekali. Itu rugi 2 kali. Sudahnya diri tidak menempatinya, yang di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal yafi anna ba'da mulukil umami salifati bana madinatan wa ta'annaka wa taghala fi husniha wa zinatiha. Ada di antara daripada raja-raja terdahulu bina sebuah kota, ta'annuk wa taghala. Ini artinya cantik, ai jamala. Jadi dengan satu buah kota yang dibina indah dan cantik. Wataghala fi husniha wa zinatiha. Jadi bahan materialnya dan juga dengan bahan bangunannya serba daripada yang mewah dan bagus. Summa sana'a ta'aman wa da'an nasa, kemudian dia menjemput orang ramai, menyajikan makanan dan menjemput orang ramai. Wa ajlasa unasan ala abwabi yas'aluna kulla man kharaja ra'aitum aiba. Ada di luar namanya sudukul ittirah. Apa kita sebut sudukul ittirah? Kotak saran. Kita Malaysia buat kotak peti di luar untuk apa, komen atau peti cadangan letak di situ. Tiap yang keluar apa kurangnya? Semuanya bagus, bangunannya bagus, desainnya bagus, kipasnya bagus, tulisannya bagus. Kalau kita kayunya belum dicat, lampunya ada yang mati, kipasnya ada yang mundur, tulisannya belum memadai. Banyak lah, kalau mau kita jelek-jelekan banyak yang jelek. Jangan lihat yang jeleknya, lihat yang bagusnya. Jadi satu persatu ketika ditanya semuanya komen bagus, semuanya memang indah tertata rapi. Qala wa sanaqulu man kharaja, ditanyakan pada tiap orang yang keluar, apa ada aib, apa ada jeleknya? Ayaquluna hatta ja'a nasun fi akhirin nasi alaihim aqyasun aksiyatun, sehingga terakhir sekali datang satu kumpulan yang memakai selendang. Fasa'aluhum harra'aitum aiba, maka raja tanyakan kepada mereka apakah ada aibnya. Lalu aibainisnain, bukan cuma satu, ada terdapat 2 aibnya. Istana Anda tadi itu kotanya ada 2 aibnya, 2 kekurangannya. Jangan tersinggung dan jangan terasa hati. Saya serasa lega tadi itu pada saat ada orang bergambar di depan tebing gazebo kaum yang kita buat. Ya, kita saya bisa memberikan suasana pemandangan gambar yang cantik untuk kawan-kawan yang bergambar kemarin itu dan juga tadi pagi. Allahu Akbar. Jadi rasa-rasa kita hampir dalam 14 jutaan, 214 juta 200 tepatnya untuk bikin gazebo, kolam, tebing, tambah dengan taman yang apa adanya seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah dimanfaatkan sama kawan-kawan. Ada background gambarnya agak cukup, nggak cantik banget, tapi sudah terasa alhamdulillah. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab kebaikan juga, karena kita menyeronokkan, menyenangkan orang lain. Tapi tidaklah sampai pada tahap yang seperti yang dibuat oleh raja tadi itu, serba daripada yang mewah dan bagus. Jadi kata yang terakhir ada 2 aibnya, ada 2 kekurangannya. Apa saja juga tadi itu?
Qala habasuhum. Oke, stop. Jangan keluar dulu. Coba kamu dilaporkan yang dua perkara itu. Wa dakhalu 'ala al-malik fahbaru bima qalu. Faqala ma kuntu arda bi'aibin wahidin. Saya tidak mau dengan satu aib. Bagaimana kalau sampai ada dua keaibannya? Satu saja saya tidak mau. Bagaimana kalau sampai ada dua? Qala fatu dilihat. Coba suruh mereka hadir. Fa'adkhalu 'alaihi fas'alhum 'anil aibaini ma huma. Raja tanyakan tentang dua aib apa saja. Faqalu takhrab wa yamutu sahibuha. Kota itu nanti akan hancur dan si pemiliknya akan meninggal. Qala apa tak kamu ada orang la takhrab wa yamutu sahibuha? Apakah kalian tahu ada istana yang nggak bakalan hancur dan pemiliknya tidak akan mati? Kata mereka, ada. Itu nanti di dalam surga. Fadzakarullahul jannah wa na'imaha wa syawfaquhu. Jadi mereka pancing betul nawar dan keinginannya kepada surga. Wa dzakaruna wa azab, dan mereka ingatkan dengan azab dan siksa api neraka. Wa khawafu minha wa da'u ila ibadatillahi azza wa jalla fa ajabahu ila dzalik. Ini yang perlu kita wujudkan. Kalau pada saat kita diajak untuk kebajikan, orang tidak ada kepentingan, kata-kata mengajak kita untuk yang baik, hanya dengan rasa tanggung jawab saja, hanya semata-mata karena rasa tanggung jawabnya. Kita perkenankan ijabah dan juga dengan tawaran dan juga dengan ajakan yang seperti itu. Diraja bukan sembarang orang. Ternyata langsung saja menerima ajakan daripada mereka. Ajaba min dzalik wa kharaja min mulki hariban ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ini bukan satu-satunya. Banyak cerita-cerita seperti ini di kalangan salafun saleh yang hidup bergelimang dalam kemewahan yang pada akhirnya kharaja minad dunya hariban ilallahi jalla wa ala. Sampai kita habiskan ini. Kalau bisa nanti kita berhenti pada Fatimah Fatimah Mubarak. Ya, paling tidak kita merasa pakai dengan ibadah dulu. Kalau kita tidak mau pakai daripada harta, kalau tidak mau pakai daripada harta, jangan mau pakai daripada ibadah. Tidak apa-apa kita miskin daripada kekayaan, tapi jangan sampai miskin daripada ibadah kepada Allah. Nah, tambihun dalam buruk dah. Gak sampai jadi pikiran, gak sampai dipikirkan, gak ada keinginan itu dan ini. Dunia itu jadi sejuk di dalam hati. Gimana kira-kira? Perumpamaan kalau boleh saya perumpamakan, bulu dan tutunya bil qalbi. Allah, ada bangkai kucing atau juga bangkai tikus terpapar di situ. Kira-kira ada hasrat keinginan untuk kita nonton? Ngapain? Bosok, kotor, cicing. Jadi kalau seandainya ada, kalau gajah mati mungkin kita mau nonton karena kita nggak pernah lihat gajah mati, karena mau tahu kalau matinya itu seperti apa, itu saja. Tapi kalau kambing mati kita pernah tahu, kucing mati kita pernah tahu. Takkan dengan kita akan mengambil waktu kita lihat ada kawasan kucing mati, kita ke atas dulu. Ngapain ke atas? Ada tikus mati di atas, kita lihat tikus mati. Itu nggak ada sebenarnya. Itu maknanya buru dan tuh nasi ani tikus, antikus. Jadi tidak ada keinginan untuk yang itu. Atau pada saat dengan perempuan misalnya melihat apa saja yang dilihatnya, dilihat pakaian yang dipakai sama laki-laki. Kita tidak punya hasrat dan juga tidak punya keinginan untuk membeli pakaian yang lain jenis. Jelas kita tidak punya keinginan untuk memakai pakaian perempuan. Mungkin seperti juga sebaliknya. Qala burudatu ad-dunya ala qabil abdi li ajlillahi wa 'azimi thawabihi wa muqaddimatuhu tarku talabil maqfudi minad dunya. Muqaddimah zuhud itu adalah meninggalkan untuk tidak mencari yang tiada daripada dunia. Yang tiada tidak dicari. Kita masih ada syahwat, mau makan ke sini, milih makanan yang itu, pilih tempat yang itu. Jadi misalnya kalau kita ada sifat zuhud yang pada saat dengan kita suruh di mana? Untuk udah ada tempat? Belum. Sudah ada tempat kosong di samping mimbar. Tapi kita tahu betul berantakan, tidak masalah. Oke, ini alhamdulillah yang penting bisa tidur. Kita masih memilih, ini bukan level saya.
paling tidak bintang 2 lah, paling tidak ada kipas, kalau nggak dekor, kalau nggak nasi, itu paling tidak. Berarti kita masih ada keinginan. Jadi untuk dikatakan kita dizahidin untuk menempuh dunia zuhud sulit. Sebagaimana malam kemarin nggak keluar kebijakan kita, sulit untuk kita mendefinisikan yang pertama, apalagi untuk kita mempraktekkan kehidupan zuhud dalam hidup. Tapi yang semalam itu sahab, itu kita bisa. Sifat pemurah itu kita bisa, murahan dengan senyum, murahan dengan tulisan, murahan dengan ilmu, murahan dengan nasihat. Kalau pandai bijak, murahan dengan pijatan, datangan kayak itu, nggak bakal ditolak. Pada ceritakan kan cerita Muhammad pada dengan Syaikhul Jalili. Insya Allah beliau salah satu daripada aulia ilahi sholihin. Akhlaknya, pertemuan beliau dengan baginda yang kerap kali bertemu dengan sahabat, kerap kali bahkan bertemu dengan nabi-nabi yang sebelum. Temu cerita dalam dikerayannya beliau. Alhamdulillah kita sempat berpeluang untuk bertemu dengan orang seumpama beliau. Maka antara bakalan kita pertama bahasa, yang kedua kecil, yang ketiga nggak pengalaman. Urusan makanan mereka yang hidang, urusan teh berikan saja sampai kami ini mana di sarung, dengan di sarung, dengan Haji Zul, karena kami pakai sorban, tangan kami dicium pada saat itu. Padahal yang nyium tangan itu ada yang bukan ada saja di bawah orang-orang hafiz Al-Quran. Sebagainya keilmuan yang cukup mantap, cium tangan kami. Kenapa? Ya, karena mereka tidak tahu, Allah mereka. Dan mereka tidak tahu. Yang saya maksud, pada saat itu kita sudah tidak ada peluang lagi untuk khidmah kepada beliau. Kenapa? Sebab sudah dilebur-leburkan, dan bagi mereka itu sebagai satu syaraf, sebagai satu kehormatan kalau kita mempunyai peluang dan kesempatan untuk khidmah dengan seorang alim seperti beliau. Jadi ada kita khidmah maka masih khidmah apa? Kalau dengan orang maruf banyak khidmah dengan beliau. Airnya, makanannya, nih dengan hamparannya, dengan selesai semuanya. Dia bilang pijitin beliau. Sebab itu khasnya kita tukang pijat. Refleksi itu tidak ada di Eropa atau tidak ada di tempat-tempat lain. Awalnya mungkin di tempat kita lebih banyak. Pada ekor-ekor pada tempat refleksi, pijatin. Insya Allah kiai mau dipijatin. Tidak susah. Saya nggak usah. Saya sehat. Nah, bisa saja. Tapi kalau dia ide mau juga seperti itu. Khidmah namanya tabarakallah. Yaqul muqaddimatuhu, meninggalkan yang tidak, mencari yang tidak ada. Wa tafriqul majmu'i minha, dan membagi-bagikan yang terkumpul di hadapannya dari ini soleh. Tafriq, lepaskan yang 3, ambil 1 saja lagi, cukup. Sedekahkan duitnya, bangun masjid lebih penting daripada terbiar di bawah garasi situ. Itu kan bahasa zuhud. Tidak boleh. Saha saja boleh. Sifat pemurah, pemurah dengan senyuman, pemurah dengan adab, pemurah dengan zikir, kalau begitu. Murah dengan suara, kalau begitu. Sebab kalau pada sesuatu menumpangkan suaranya dengan anak, kita sama-sama dapat banyak atau hukum tertentu. Maka kita tidak menolong orang lain dengan bentuk yang seperti itu. Nih gaji gede 500 bantu karena sebulan, tidak bisa. Oke, kalau nggak bisa sama-sama amin saja udah alhamdulillah cukup. Sama-sama ambil berat tentang perkara senang cukup. Itu kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu itu perintah. Tahu itu firman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah atas takwa dan kebajikan. Ta'awun itu dalam bentuk ta'awun pada masa kita sama-sama berzikir. Jadi mungkin sebagian jemaah tidak agak kaget dan juga agak aneh, agak pelik pada saat kami selepas berzikir atau selepas Allahumma antas salam, Allah pada berdiri semuanya. Jadi kalau lihat hamafah kami bukan melebih-lebihkan, tapi memang itu kenyataannya memang rapi, seakan isyarat. Kalau tidak saya menjerit, kalau saya lihat ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Tapi itulah itu kesalahan kami juga. Apa kesalahan kami? Karena kawan-kawan banyak yang terlambat. Akhirnya kita tidak dapat mengkondisikan majlis bagaimana layaknya majlis yang
ada di zaman baginda Nabi, berapa kemas lagi cantik dan bagus. Kita ingin mengungsikan yang itu dalam majlis-majlis zikir. Hilaqah yaltamisuna majalis zikir. Riwayat yang lain, idza marartu bi riyadil jannati fata'u qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul zikir, halaqah, lingkaran. Jadi pada masa berzikir baiknya itu dalam bentuk lingkaran, bukan memanjang ke sana. Lingkaran seperti bulat berapa lutut itu menunjukkan kebersamaan kita. Polisi rapi betul, tapi dengan tindakan yang cukup sadis juga kalau tidak takut dengan panduan daripada komandan atau juga daripada atasannya. Jadi pada masa kita ingin rapi kemas, tapi kita harus sadar suku, kamata suku. Mana ingat tuh bikin barisan seperti barisannya para malaikat, mesti tidak bakalan kucak kacir ke depan dan ke belakang. Rata bening rasanya. Kemudian tengok yang kecil-kecil sama-sama berzikir dengan lengan nengok kepala. Allah, terserahlah. Allah. Pokoknya dengan gerak yang seperti apa untuk menyeronokkan, karena ada kebersamaannya. Tadi pada sedangkan kita ini mengurangkan pahala kita. Maknanya kalau mau ditafsirkan lebih lanjut, abang ini mesti tidak sayang dengan saya. Saat saja. Coba kalau dapat pacar nanti biar kawin deh. Kalau kawin kamu istri ngomong kamu tidur. Jangan tidur ngantuk saja. Dia sudah tersinggung, Beb. Tersinggung istri. Dia jangan dia kita pun tersinggung. Orang yang sensitif, kita ngobrol, dia pegang handset, kita terasa jadi. Kalau kita simpan handset, dia menggesek seseorang. Anak rasa nggak usah lupa, kita pun laki-laki sudah tersinggung. Jadi kebersamaan itu perlu. Makanya kita buat 5 asas di situ: ikhlas, tawadhu, adab, kemudian apa lagi? Khidmat dan musyarakah. Ikhlas, terus ikhlas untuk apa datang kemari, ikhlas dalam Allah, tawadhu, merendah diri, dan juga dengan peradaban yang bagus, khidmat, saling layan-melayan. Kemudian yang kelimanya, musyarakah, kebersamaan dalam aktivitas dan kebersamaan dalam zikirnya, kebersamaan dengan kegiatannya, kebersamaan dengan gotong royongnya. Jadi kita tidak mau kalau dengan keadaan kita beda daripada orang banyak, di antara daripada sifat baginda Nabi, karena la yatamayyazu an ashabihi. Tapi kita tidak mau membedakan diri pula daripada para sahabat. Sahabat gotong royong, sahabat cerita tentang dunia, takkanlah mahrum. Sahabat Nabi kita cerita tentang tentang masa silam mereka, Nabi kita memberikan respon dengan senyuman manis. Simpel. Ini mereka dengan memori lama mereka sebelum mereka masuk Islam, cerita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Kalau Nabi kita tidak ikut ngobrol dengan mereka pun tentang masalah-masalah atau tentang peristiwa masa lalu, alih tidak Nabi kita dengan senyuman manis, tidak dahikul sama. Kalau mereka ketawa kepahaman, Nabi kita senyum bersama mereka. Maknanya Nabi kita memberikan respon, memberikan suasana yang nyaman. Coba saja, lagi asik-asiknya, Anda begini. Muka serius seperti malaikat Israel alaihissalam. Berhenti kawan-kawan. Yang tadinya mau dihabisin sama hadis sampai ke ujung, berhenti sebelum habis. Kenapa? Sebab dia muka struktur orang tadi itu sepertinya tidak bisa. Kalau tidak yakin, pernah jadi imam tak pada masa Khuruj? Yang di belakang kita dia ada Salafi atau Wahabi. Berat sekali kita mengangkat tangan untuk baca kunut. Padahal itu kita, menurut kita, karena sujud sahwi kalau kita tidak kunutan. Tapi jadi berat tangan diangkat karena ada orang yang beranggapan kunut itu fitnah. Coba saja 2, 3, 4 orang EPP datang kemari, mesti sedikit kita kurangkan sedikit. Kenapa? Karena kita tahu tidak mau cari masalah. Kecuali kalau kita mau bikin masalah karena dia juga sembahyang, dia pusing tangannya, muter-muter begitu, akan kita kencangin zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jadi kebisingan, akhirnya nggak lama kemudian dia pulang. Kenapa? Sebab dia juga jadi masalah. Kalau dia masih toleransi sedikit dengan kita aminin juga mau ngangkat tangan separuhnya lah paling tidak.
Itu yang di Medan tuh Masya Allah Tabarakallah ngolok-ngolok lagi. Kan Pak Arifin, yang kata-kata kan sunnah, Pak Hadis semua tahu. Oh ya, dah. Ingat Pak Arifin, kurang asal betul. Tapi ini sumpah sama kawan-kawan dibilangnya seperti lebuat terus ucapan, relek saja betul. Jadi punya mentalnya kuat sekali. Jadi mempunyai kesabaran dan ketambahan yang tidak ada tandingan. Itu salah seorang daripada sahabat kita di Medan. Jadi Bang Zubair, sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya ada satu orang salafi saja tidak berkenan dengan kunutan kita atau tidak berkenan dengan doa bersama-sama, mesti kita pada kedua doanya tidak banyak pendek. Kenapa? Karena kita untuk menjaga perasaan. Sampai ke situ maknanya sikap yang berbeda memberikan respon yang tidak serasi, itu akan membuat suasana jadi terhambat atau juga jadi tidak nyaman. Qala bismillahirrahmanirrahim. Tambih. Yaqulu, kemudian berikutnya membagi-bagikan yang terkumpul, wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha, dan tidak memilihnya, tidak mengambilnya, tidak menginginkannya. Fa idza ata bihal abdu aw rasat tilka zuhd al-haqiqi, Faida ata biha al-abad, dengan beberapa mukaddim yang disebutkan tadi itu, maka akan mewariskan, maka zuhud akan sebati, akan tersemat dalam kehidupannya. Summa ba'isu ala tarki wa tafriq wa dzikri afati dunya wa iyadiha. Summa al-ba'isu ala tarki wa tafriq wa dzikri afati dunya wa iyadiha. Muqaddimah itu terbetul lebih dunia. Sumal ba'isu ala tarki wa tafriq. Idza suhdal haqiqi burudatud dunya ala qalbil abdi li ajlillahi wa 'azimi thawabihi wa muqaddimatuhu tarku talabil maqbus wa tafriqul majmu' wa tarku iradati wa ikhtiyariha. Fa idza ata biha al-'abdu aw rasa tilka az-zuhd al-haqiqi summa al-ba'isa. Faida ata bihal abdu, mukaddimat tadi itu, awrasa tilkal mukaddimat tilka suhdal hakiki yang disebutkan di atas, wa awrasa al-ba'isa, untuk meninggalkannya, untuk mentafrikannya, dan juga untuk menyebut segala bencana, tantangan, aib dan kejelekan dunia. Ya. Aurasat tilka suhda maqul bi, dan juga aurasat mukaddimat itu al-ba'isah, pembangkit untuk kita meninggalkan, dunia, tafrik untuk kita membagi-bagikan yang sudah ada, dan mengingati segala kejelekan dan keburukannya. Qala ba'dhum taraktu dunya li qillati ghina'iha wa kisrati anaiha, saya tinggalkan dunia karena sedikit kenyamanannya dan juga karena banyak deritanya. Wa sur'ati fanaiha wa kisrati syurakaiha wa kisrati, karena jeleknya pengungsi-pengungsinya. Tadzakkar anaha ala ya Allah binadharat, itu kan minal ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Tadzakkar fanaha ala ya Allah binadrah wa kasrat balah. Ada tuh kalau tidak salah. Nah itu nanti tolong kalau dicari. Itu paling tidak sedikit sebanyak akan bukan menyejukkan saja, mensuruhkan hati lah, paling tidak diingat
fananya, problemnya, kisahnya, kejelekannya, dan juga dengan tantangannya itu tentang keadaan dunia. Ala ya Allah binadrah. Qala Imam Ghazali al-qaulul balighu fihi, perkataan yang paling ideal tentang zuhud atau tentang dunia, maka lau Syekhuna Abu Bakr At-Tusi, inna dunya aduwatullah azza wa jalla wa anta muhibbuhu. Situ aduwatullah. Inna dunya aduwatullah, dunia itu adalah musuhnya Allah, sedangkan kamu cintainya. Faman ahabba ahada abada aduwatullah. Sesiapa saja yang cinta seseorang, mesti dia akan benci musuh-musuhnya. Kalau memang cinta dengan istri, mesti dengan kita akan membenci semua orang yang dibenci sama istri kita. Itu berarti cinta, berarti cinta. Kalau tidak. Abada aduahu ja'alana Allahu minal mubghidina lid dunya wal muhibbina lil akhirah. Amin. Benci dunia, tapi tidak berarti meninggalkan dunia. Beliau kata benci dunia, bukan tinggalkan dunia. Benci saja. Maksudnya dunia tidak akan menghambat hati kita dan juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Dunia tidak akan menunggang kita sampai dengan kewajiban tertinggalkan. Itu makna membenci dunia. Sebab kenapa? Sebab dunia ini adalah nazra'ah. Dunia adalah wasilah perantara dan sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau terus saja sampai jam 11. Ya, panjang. Bisa istirahat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mana topik? Ulang pertama tadi tuh. Yang pertama tadi kan? Yang pertama. Pilih yang mana ya? Allah, yang mau ke WC saja silahkan. Yang mau tidur nanti jam 11. Allah